Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih di series kita membuat aplikasi offline first dengan Merge ya. Jadi pada video kali ini kita akan membuat UI dari sisi aplikasi klien ya, aplikasi React-nya. Nah, di sini kita akan bikin aplikasi React-nya dengan template create React app, kemudian PWA dan TypeScript. Nah, jadi, untuk agar bisa aplikasi kita menjadi offline first, kita akan memanfaatkan PWA atau Progressive Web Apps ya. Jadi, agar nanti file JS dari React dan aplikasi klien kita itu, eee, bisa dibuka walaupun tanpa ada koneksi internet, seperti itu. Nah, langsung saja kita gunakan ini ya, eee, teman-teman bisa coba nanti lihat di sini, ini linknya. Kemudian ini di bagian TypeScript karena kita akan menggunakan TypeScript. Nah, ini kita copy saja, kemudian kita buka terminal. Nah, ini di folder kemarin ya. Jadi di sini ada server. Nah, kita pastekan di sini seperti ini. Kemudian karena saya di sini menggunakan PNPM, jadi saya ganti npx-nya menjadi PNPX seperti ini. Kemudian untuk nama aplikasinya di sini kan My App ya. Nah, di sini saya ganti menjadi client seperti ini. Kemudian kita tekan enter. Nah, ini tergantung dari koneksi internet teman-teman ya. Jadi, seberapa cepat, eee, prosesnya ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, walaupun kita tadi menggunakan PNPM ya, PNPX, tapi di sini untuk penginstalan dependensi tetap menggunakan npm. Nah, jadi nanti, eee, node modulnya akan kita hapus, kemudian kita install ulang menggunakan PNPX dengan PNPM, seperti itu. Nah, ini kita tunggu prosesnya sampai selesai dulu. Oke, untuk prosesnya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke folder kliennya ya, dengan cd client seperti ini. Nah, kita akan hapus node modulnya dengan rm main r seperti ini, node modules seperti ini. Kemudian akan kita install ulang dependensinya menggunakan pnpm install seperti ini. Jadi dengan menggunakan pnpm ini, kita akan menghemat, disk atau hard disk kita ya. Jadi kalau kita menggunakan npm, itu node modulnya itu berisi, dependensi itu sendiri. Kemudian kalau kita gunakan pnpm, di folder node modul itu, mereference ke, eee, satu buah store. Jadi pnpm akan membuat satu buah folder, secara global gitu ya, isinya adalah dependensi. Nah, kalau kita nanti pnpm add gitu ya, kita nggak akan mendownload ulang, jadi kita hanya akan me-link, eee, node modul itu ke store yang sudah ada. Jadi walaupun kita punya 10 project, kita hanya akan punya file dari dependensi itu di satu tempat. Beda dengan kalau kita menggunakan npm biasa, kalau misalkan kita punya 10 project, otomatis kita punya dependensi itu sebanyak 10 di masing-masing project itu, seperti itu. Nah, ini kita tunggu prosesnya sampai selesai. Dan kalau teman-teman lihat di sini, kita lihat statusnya ya, resolved-nya 100, reuse-nya 100 juga. Jadi, kita menggunakan ulang, jadi tidak mendownload lagi, seperti itu. Nah, tentu saja ini juga akan menghemat kuota teman-teman gitu ya. Tetap, kita tetap butuh internet ya, jadi untuk melakukan cek ke registrinya ini, apakah ada versi terbaru atau tidak, atau mungkin ada perubahan, hash gitu ya dari
yang ada di store lokal kita dengan yang ada di registry npm JS ini. Kalau misalkan sama, kita akan menggunakan, yang sudah ada di store lokal kita, di pnpm store. Tapi kalau misalkan ternyata berbeda, akan di-download ulang, dari, registry npm JS ini. Oke, untuk instalasi dependensi dengan pnpm sudah selesai ya di sini. Sekarang kita coba jalankan dengan pnpm start seperti ini. Kita tunggu. Oke, udah bisa jalan seperti ini ya. Selanjutnya kita akan install, Tailwind CSS-nya ya. Nah, di sini di website ini, dari website Tailwind CSS, caranya untuk menginstal dengan create React App ya. Di sini teman-teman bisa lihat di bagian atas. Kita install Tailwind CSS-nya beserta dengan post CSS seperti ini. Nah, ini kita copy di sini. Kemudian kita coba install ya. Ini kita stop. pnpm add, kemudian ini ya. Kemudian kita tekan enter. Kita tunggu juga. Selanjutnya setelah kita selesai install ini, kita juga harus menginstal namanya Kreko ya. Jadi di sini ada keterangannya, create React App itu tidak, mengizinkan untuk meng-override atau, eee, merubah konfigurasi dari post CSS secara natif. Jadi kita harus, menginstal Kreko ini untuk bisa mengkonfigurasi Tailwind secara, natif di post CSS-nya. Nah, ini kita copy. Oke, setelah selesai dengan pnpm add seperti ini. Nah, di sini, untuk yang Tailwind tadi diinstal sebagai dev dependency, tapi untuk yang Krako ini bukan sebagai dev dependency. Jadi kita tidak, pakai strip D gitu ya. Nah, seperti ini kita install. Kita tunggu. Oke, selesai. Nah, sekarang kita buka di VS Code. Oke, kira-kira seperti ini. Selanjutnya, kita ubah dari script ini ya. Yang pertama kita pakai React Script seperti ini. Yang sebelumnya kalau kita menggunakan create create React App. Nah, setelah kita pakai Kreko, script-nya harus kita ubah juga. Kita buka di package.json ini, kemudian masuk ke script nih. Nah, ini kita ubah menjadi Kreko seperti ini. Nah, untuk yang inject tetap menggunakan React Script seperti ini. Kemudian kita save. Selanjutnya kita bikin, Kreko config JS-nya seperti ini. Nah, ini kita copy. Kemudian kita bikin file baru di sini ya, di luar. Kreko.config.js seperti ini. Kemudian kita pastekan di sini. Kita save. Kemudian untuk konfigurasi Tailwind-nya di sini, kita menggunakan npx tailwind css init, atau kita juga bisa menggunakan, binary yang ada di node module seperti ini. Kita buka terminal ya. Kita menggunakan terminal yang ada di, kode editor saja dengan cara node module, kemudian masuk .bin, kemudian tailwind init seperti ini. Nah, otomatis akan membuat sebuah file tailwind config.js seperti ini. Oke, selanjutnya
kita tambahkan purge ini ya. Jadi, seperti ditulis di sini, dengan konfigurasi purge ini, maka nanti, style yang tidak kita gunakan itu akan, dihilangkan ketika di-build, seperti itu. Jadi, yang sebelumnya CSS dari Tailwind itu cukup besar, nanti akan menjadi lebih kecil karena, eee, style yang tidak kita butuhkan itu akan dihilangkan, seperti itu. Nah, ini kita copy saja, kita pastekan di purge ini. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita coba jalankan dengan PNPM start seperti ini ya. Kita tunggu, oke, tidak ada masalah. Selanjutnya ini kita close. Selanjutnya adalah ini, di bagian index CSS kita akan menggunakan Tailwind-nya. Nah, ini kita copy juga, kita masuk ke src index.css ini. Kita pastekan di sini seperti ini. Kemudian untuk ini app.css kita tidak akan gunakan, jadi ini bisa kita hapus saja. App.css kita hapus, kemudian di bagian app.tsx karena kita tidak menggunakan, karena app.css sudah kita hapus, jadi ini kita hapus juga seperti ini. Kita cek di sini aplikasinya. Oke, kemudian coba kita refresh ya. Ya harusnya, stylenya sudah hilang semua seperti ini. Dan ini akan kita hapus juga. Untuk app-nya kita akan buat ulang sesuai dengan aplikasi yang mau kita buat. Kita hapus, kemudian ini logo juga kita hapus. Logo di sini juga kita hapus. Seperti ini. Udah, kita sekarang bikin untuk komponennya. Jadi sekaligus kita akan mencontek ya yang sebelumnya sudah kita buat seperti ini. Dan ini kita taruh di sini agar nanti prosesnya lebih mudah ya. Kemudian untuk kode editor saya taruh di sini. Oke, seperti ini. Nah, ini kita close saja. Jadi agar lebih leluasa gitu ya. Yang pertama kita akan bikin backgroundnya ini berwarna grey. Grey seperti ini ya. Seperti ini. Kita bikin div di sini. Kemudian kita kasih class name, kita bikin dia flexbox seperti ini. Kemudian justify center. Jadi nanti child komponennya, HTML di dalamnya ini akan ada di tengah seperti itu. Kemudian tinggi dari height-nya itu minimal adalah setinggi dari web browser ini. Jadi screen seperti ini. Kemudian untuk kita kasih padding, jadi biar nanti yang di dalam itu tidak terlalu mepet ke tepi atas seperti itu. Padding 2 seperti itu. Kemudian kita atur backgroundnya gray 200 seperti ini. Kita save. Nah, ini ada error. Oke, kita cek dulu ya.
Oh ya, jadi harus kita, start ulang ya, karena tadi ada data yang dihapus. Nah, kita refresh saja, sudah bisa seperti ini. Kemudian di dalamnya kita buat, ini, satu blok ini dengan cara kita buka dulu seperti ini, kita bikin div lagi, class name-nya adalah margin Y, atas bawah seperti ini. Jadi nanti antar jarak dari sini ke sini atau dari sini ke bawah itu adalah 6. Kemudian ada width-nya itu adalah 1/3 seperti ini. Kemudian, eee, selanjutnya kita tambahkan dulu di sini item lagi ya, untuk bagian header-nya ini. Kita buat div lagi di sini, class name-nya adalah flex juga. Kemudian items-nya nanti akan rata tengah seperti itu. Kemudian, justify kontennya kan, between seperti ini. Kemudian kita atur padding vertikalnya itu 4 dan margin bottom-nya itu 2. Kemudian kita tambahkan untuk teksnya ya. Jadi teks yang di sini, ini, ini juga kita ini aja ya, untuk lebih mudah seperti ini. Financial notes-nya kita pakai H1. Kemudian class name-nya adalah font sans. Kita akan menggunakan fontnya sans serif. Kemudian teksnya itu besar. Kemudian fontnya tipenya bold. Kemudian tracking white. Ini untuk letter spacing ya. Kemudian ada teksnya itu pakai gray 800 seperti ini, dan isinya adalah financial notes seperti ini. Kita save. Nah, tulisannya jadi seperti ini. Oh ya, di sini juga ada responsif ya. Jadi kalau teman-teman di sini lihat, ketika di scroll lebar seperti ini 1/3. Tapi ketika di scroll kecil seperti ini, ya, dia menjadi 3/4. Nah, caranya adalah dengan di sini, ini ketika dia tipenya adalah medium, itu lebarnya 1/3. Tapi ketika, viewport-nya small, kita pakai width-nya 3/4 seperti ini. Kita save, nah dia jadi lebih besar. Kemudian di samping H1-nya, financial note-nya kita bikin button ya. Jadi ada button untuk tambahkan data. Button tulisannya add new note seperti ini. Kemudian kelasnya, stylenya itu ada padding horizontalnya ada 4, kemudian padding vertikalnya ada 2, kemudian fontnya juga sans, kemudian teksnya itu kecil, ekstra kecil saja ya. Kemudian untuk trackingnya juga white, kemudian teksnya white tapi backgroundnya itu blue 500. Kemudian kita bikin rounded, jadi agak melengkung gitu ya. Kemudian kita atur juga shadow-nya. Jadi bayangannya akan punya shadow, itu shadow SM, jadi tidak terlalu besar. Kemudian ketika fokus, outline-nya none. Karena secara default kalau kita pakai Tailwind, ketika fokus itu ada outline berwarna biru. Nah, di sini kita buat
outline-nya none, kemudian ketika di hover, background-nya akan menjadi blue 600, jadi lebih gelap. Seperti itu. Nah, kita coba save. Nah, jadinya seperti ini. Ketika kita hover, oke ya, seperti ini. Selanjutnya di bawahnya, di bawahnya ini ada teks ini, money left dan jumlahnya berapa. Nah, di sini kita pakai di setelah, wrapping 2 ini. Jadi di sini ya, di bawahnya ini, kita buat di sini H5, langsung teksnya saja. Tadi ada tulisannya money left, seperti ini. Kemudian untuk class name-nya atau style-nya itu ada teksnya kita kecil, extra small, kemudian teksnya ada di setengah, center seperti ini. Kemudian teksnya berwarna gray 400, jadi agak semi ke putih gitu ya, dan uppercase, jadi semuanya menjadi kapital. Kemudian untuk nominalnya kita pakai H2 yang lebih besar gitu ya. Nah, di sini misalkan Rp 12 juta gitu ya, seperti ini. Dan stylenya adalah, kita kasih teksnya besar ya, jadi 2XL, kemudian fontnya bold, kemudian teksnya center, dan teksnya berwarna gray 800, seperti ini. Kita format dulu biar agak lebih rapi, kemudian kita save. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan bikin bagian listnya ini, list data ini, dengan kita bikin komponen baru ya. Di sini kita bikin komponen baru. Di sini kita bikin folder namanya components seperti ini. Nah, di sini kita buat namanya notelist.tsx seperti ini. Nah, kita bikin di sini React functional component ya. Jadi untuk listnya ini kita akan bikin ini, kemudian dalamnya nanti ada list datanya lagi. Nanti di dalam kita akan bikin satu buah komponen baru lagi. Nah, di sini kelasnya seperti apa? Jadi kita nanti akan bikin dia warna putih, kemudian ada shadow-nya juga, seperti itu. Langsung aja kita buat ya. Di sini kita pakai div dan class name-nya. Oke, nah ini kita close dulu aja biar agak lebih lebar ya. Class name-nya ada width-nya full. Karena kan tadi di sini sudah dikasih ini ya, lebar segini. Jadi di sini kita bikin full saja. Nanti selebar dari ini, header-nya ini. Jadi width-nya full, kemudian padding-nya 4, jadi biar tidak terlalu mepet gitu ya. Kemudian ada margin top-nya 4. Kemudian background-nya adalah white. Kemudian kita bikin divide, garis ya. Garis di sini nih, pemisah gitu ya. Nah, di sini namanya divide. Kemudian divide-nya itu isi Y, jadi memisah data Y seperti ini. Jadi data Y turun, nah itu kita pisah seperti itu. Kemudian warnanya gray 200, jadi tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap gitu ya. Kemudian dia rounded juga, roundednya besar ya, lengkungannya besar. Kemudian shadow-nya juga besar. Kita save. Nah, sekarang notelist ini akan kita tampilkan ke dalam app ini ya, app.tsx nih. Nah, kita tampilkan di mana? Di bawahnya dari header, kemudian di bawah ini. Nah, di sini. Di sini kita buat notelist seperti ini. Ini kita import. Nah, kita save. Nah, sudah muncul di sini ya. Kemudian untuk datanya atau list itemnya,
kita akan buat lagi di sini not list item. Not list item.tsx seperti ini. Kemudian kita bikin ini juga komponen, functional komponen seperti ini. Nah, untuk itemnya itu kita akan membuat untuk nampilin data ini. Jadi ada 2 kolom, kemudian nanti ada 1 kolom ini ada 3 baris seperti itu. Nah, langsung saja di sini kita buat class name-nya. Class name-nya yang pertama dia harus tipenya flexbox agar nanti lebih mudah kita mengatur posisi-posisinya. Kemudian items-nya beralign atau itemnya itu center seperti itu. Kemudian lebarnya itu full dan kita kasih padding X, sisi horizontalnya 2 dan padding sisi vertikalnya 4. Kita save dan kita import ini not list item ke dalam not list item seperti ini. Ini kita close saja agar lebih lebar. Nah, ini kita coba copy beberapa ya, ada 3 misalkan. Nah, nanti ada data seperti ini, ada tampilannya seperti ini. Nah, di dalam ini kita akan buat untuk tampilannya ada div lagi. Ini untuk memisahkan 1, 2, 3, 4 seperti itu. Oke, mana tadi? Ini, oke. Di sini kita kasih class name ya, class name-nya flex row. Jadi dia nanti berbaris ke bawah ya. Kemudian flex 1. Nah, flex 1 ini akan mengambil lebar dari semua yang ada di sini, sisanya. Seperti itu. Kemudian di sini kita bikin ada 4. 4 ini untuk tanggalnya. Kemudian nanti ada H2 untuk deskripsinya, kemudian nanti ada lagi H4 untuk kategorinya. Seperti itu. Nah, kita buat dulu di sini untuk tanggalnya, misal di sini kita gunakan 15 Maret 2021 gitu ya. 15 Maret 2021 seperti ini. Kemudian di sini misal gaji bulanan. Nah, kemudian ini income. Seperti ini, kita save. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita atur stylenya untuk yang H4 ini. Untuk tanggal dia agak lebih grey gitu ya. Jadi dan dia juga teksnya kecil, XS dan teks grey 500. Kemudian untuk deskripsinya itu dia lebih besar. Jadi pakai fontnya semi bold seperti ini. Kemudian padding bottomnya kita kosongkan, kemudian margin bottom juga kita kosongkan seperti ini. Oke, nah nanti marginnya, jaraknya kita atur di sini. Kemudian di sini untuk kelasnya itu kita pakai teks XS juga ya, kecil. Kemudian kita gunakan kapitalis. Jadi huruf pertama akan jadi besar gitu ya. Dan huruf keduanya
eee, kecil. Kemudian warnanya kita gunakan teks, income kita gunakan green 600. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Kemudian untuk yang sisi sebelah kanannya itu ada action ya, ada nilai dan action. Untuk nilai dan action-nya kita buat di sini, di bawahnya ini, flex ini. Kita gunakan H3 seperti ini. Kemudian di sini nominalnya berapa? Nah, di sini Rp misalkan 12 juta seperti ini. Kemudian kita buat kelasnya. Margin right 2, kemudian teksnya itu besar dan fontnya itu bold dan warnanya gray 800. Kita save. Nah, dia muncul di situ ya. Oh, ini kurang ya, fontnya bold. Save. Nah, hasilnya jadi lebih bold seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah kita bikin untuk buttonnya. Nah, kita bikin div di sini agar nanti buttonnya itu bisa sejajar gitu ya. Nah, di dalamnya baru kita bikin button. Nah, buttonnya ini kita akan menggunakan font Awesome ya. Jadi kita akan menginstal font Awesome dulu. Oh, kita install di sini saja. Nah, kita coba searching dulu ya di sini font Awesome React. Nah, di sini untuk menginstal di React, ini ada beberapa dependensi yang harus diinstal ya. Ini kita copy saja. npm add, kita paste. Kemudian ini juga kita sampai ini ya. Jadi font Awesome SVG core, kemudian free solid SVG dan React font Awesome seperti ini kita add. Kita tunggu prosesnya. Oke, sudah selesai. Nah, di sini kita akan mengimport SVG-nya. Pertama kita import dari font Awesome React font Awesome, dan yang kita import adalah font Awesome icon. Kemudian kita akan import juga dari font Awesome free solid SVG icon ini, dan yang akan kita import adalah FA pencil alt ini untuk edit data, kemudian ada FA trace alt ini untuk delete data. Nah, di sini kita tinggal panggil dengan font Awesome icon, kemudian ikonnya adalah FA pencil alt, kemudian kelasnya adalah margin horizontalnya 2,
kemudian teksnya itu green 700. Kemudian, kita tambahkan kursornya pointer seperti ini. Jadi nanti ketika kita hover, kursor kita akan berubah menjadi, hand gitu ya. Nah, ini kita format dulu biar agak lebih rapi. Kemudian untuk yang delete, kemudian ikonnya di sini adalah FA, trash, alt, kemudian kelas name-nya, pakai petik. Ini sama ya, eee, marginnya itu 2, kemudian tag-nya di sini kita gunakan warna merah, red, dan variannya juga 700. Kemudian kursor pointer juga seperti ini. Kemudian kita tutup, kita format dulu, kita save. Yang satunya ya, web browser yang satunya. Oke, kira-kira seperti ini. Mungkin, ini saja dulu untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya kita coba untuk membuat, modal ya. Jadi seperti ini, ketika kita menambahkan data akan muncul modal, kemudian untuk edit juga modal, kemudian untuk delete itu muncul confirm seperti ini. Oke, sampai di sini dulu video kita dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.